internet, ketemu lagi bareng gue Najib di Garisan Kelapa di acara tentang sudut pandang, di mana kali ini kita ditemani lagi oleh Aris yang ya mungkin sudah beberapa episode tidak menemani saya di sini. Oke, di disclaimer lagi, sudut pandang ini adalah suatu acara ya apa ya, bicarakan suatu topik atau suatu hal yang menarik ataupun random ya dari sudut pandang orang awam, karena biasanya kalian dapat di internet itu dari sudut pandang orang ahli lah apalah itulah, tapi kali ini kita akan bahasnya dari sudut pandang orang-orang yang awam, biar kita sama-sama orang awam itu saling ngerti dan deh. Oke, Riz, Oke, halo. kali ini kita akan ngebahas nih suatu isu yang lagi beberapa hari ini lagi dinaikin, yaitu tentang anak kecil itu boleh atau tidaknya dikasih handphone. Oke, ini topik sebenarnya sih ini tapi udah lama dari semenjak gue terakhir pertama baca topik bahasan soal lingkungan kayak itu pas dulu apa ya, dan pas bikin Facebook sih ya gue bilang tahu ini tuh. Suatu pembahasan yang nyambung juga dengan pembahasan kita di episode pertama tentang internet dan ketoksikannya itu. Kita juga tahu kan bahwa internet sekarang sama Facebook gitu kan, Instagram dihuni oleh banyak anak kecil kan. Iya. Dan biasanya mereka itu sering ya kalau gue sebut nyampah lah gitu di internet. Nah, maka dari itu menurut lo sendiri apakah suatu pilihan yang tepat dan bijak memberikan seorang anak kecil itu HP? Oke, dari pertamanya sih itu dari awalnya dulu internet itu untuk siapa gitu loh targetnya dulu. Kalau misalnya kita bicara soal sosial media, kita lihat aja kalau misalnya di Facebook itu tertera untuk terakhir gue lihat itu untuk 17 tahun ke atas. Itu Facebook itu, tapi kenyataannya gue sendiri pun umur 11 tahun udah main Facebook. Dan biasanya lu juga pasti masukin identitas kelahiran lu kan jadi 1998. Yes, absolutely yes. Dan gimana ya, soalnya bisa mungkin kalau misal Facebook untuk anak-anak mungkin bisa, tapi itu mungkin lebih ribet lagi, soalnya mungkin harus ada panduan orang tua atau mungkin beberapa konten yang nggak bisa dijamah itu sama anak kecil. Lagian juga kalau kita lihat dari luar negeri mungkin itu kebanyakan masih belum boleh megang HP itu kan, anak kecil. Mungkin paling kalau bisa mentok-mentok konten buat main game atau apa, itu yang gue tahu. Jadi menurut lo sendiri itu boleh atau enggaknya? Boleh dalam artian mungkin beberapa konten doang ya, sebenarnya yang family friendly kayak gitu. Dan gue tahu kayak konten-konten kayak misal mainan atau mungkin ya challenge kayak squishy mungkin 2016 lo masih kan? Iya, masih ingat yang dipopulerin sama Ria Ricis kan? Iya Ricis no inget ya. Iya, jangan dilanjutin lagi. Karena gue tahu bahasan lu bakal kemana. Oke, lanjut. Pokoknya gitu sih, dari intinya sih mungkin dari orang tua juga penting. Segala sesuatu itu anak itu pokoknya penting orang tuanya. Nggak bisa dipungkiri orang tua itu mesti berperan. Dia dalam pengawasan orang tua kan? Iya, pengawasan orang tua, karena mungkin penyedia platform yang mungkin sosial media itu juga gak pasti tahu anak-anak itu pasti ada yang main, cuma mereka fokusnya ke orang-orang anak yang orang gedenya, dan mereka juga nggak bisa ngefilter bahwa anak ini anak kecil atau enggaknya kan. Bisa saja kan kayak lu tadi buat Facebook ya, berapa tahun dengan umur kelahiran 1998. Baca kan? Brengsek ya, Mas. Makanya ini aja deh, kalau misalnya mau dilihat dari itu kayak jatuhnya itu gue pernah dengar itu soal kenapa
itu siapa sih youtuber cewek Kimi, lu tau kan? Diam. Gak ada bahasanya. Kenapa yang nontonnya banyak kecil terus diprotes padahal YouTube sendiri kan ada YouTube Kids, tau kan? Ya, YouTube Kids tahu. Nah, kenapa orang tuanya nggak nyuruh anaknya itu untuk nonton YouTube Kids gitu loh maksudnya? Kan ada, maksudnya kan itu dulu kan bisa disalahin kalau juga itu ada ada platformnya untuk khusus anak kecil kan ada. Dan mungkin mereka pikirnya nggak menarik gitu, bisa jadi kan kalau si anak kecil itu menganggap YouTube Ya, Kids nggak menarik karena kebanyakan YouTuber juga lu tahu saja kan mereka butuh duit kan penghasilannya dari YouTube. Dan yang tahu gue gitu kalau konten lu itu diklik sebagai batasan untuk anak kecil penghasilannya tuh bakal sedikit. Iya betul banget itu makanya kebanyakan brand tapi ada beresiknya itu adalah youtuber itu apa konten kreatornya udah tahu market mereka tuh kan anak kecil tapi tetap aja ngelakuin itu biar pada seneng dan rame dan itu mereka ya nggak bisa disalahin juga karena itu ya bisnisnya kayak gitu marketingnya. Dan juga setahu gue tentang kebijakan YouTube tuh ketika lu konten lu dicap sebagai age restrict lah 17 tahun gitu kan penghasilan juga kan gak bakal besar ya. Iya gak bakal besar dan juga mungkin banyak dikit banget yang bakal masuk ya. Dan juga YouTube ini juga kan udah effort gitu kan udah usaha selain dengan mengeluarkan YouTube Kids peraturan age restrict dan juga ya juga kan udah ini kan kemarin ada hukumnya kerjasama dengan Kopa ya itu ya, makanya gak usah salahin juga emang kalau soal Amerika itu di sana itu soal pedofilia mungkin masalah anak itu pasti sangat ketat banget dan gue tahu itu kayak gitu padahal di YouTube sendiri itu kalau ini ada mode batasan lo tau gak? Iya yang itu umur kan batasan umur. Nah bukan batasan umur apa itu ada mode hemat atau apa gitu gue dulu pernah pakai itu padahal gue udah di atas ini kan di atas 18 tahun gue pernah nggak sengaja pencet itu yang kalau nggak salah yang ngebuat orangnya nggak bisa komen ya nggak bisa komen tapi beberapa video dari seorang kreator yang dicap nggak baik atau berbahaya itu nggak ada otomatis benar-benar nggak ada ya walaupun tuh waktu itu gua nonton itu channelnya tuh nggak terlalu toksik banget kan tapi gua nonton di sana ada beberapa kata-kata ya mungkin agak kasar itu hilang sampai segitunya jadi effort parah lah gitu ya YouTube karena pasti itu besar dan super masif gitu kan gak mungkin ngurusin satu orang makanya pakai kan mungkin ya pakai robot kan bisa sistem mereka tuh udah mungkin 100% sempurna pasti ada catatannya dan misalnya juga antara pakai orang atau robot mereka tuh nggak bisa liatin video satu-satu semuanya gitu kan nggak mungkin bisa berapa banyak orang yang upload tiap harinya iya dan semua orang bisa ngupload gitu masalahnya tapi kalau dari gue sendiri nih gue antara setuju dan setuju ya tugasnya karena pertama banyak bahayanya juga bagi si anak gue copy ini atau kutip ini dari web Asian Parent okay? Yang pertama memberikan gadget pada anak itu dapat mengganggu pertumbuhan otak anak pertama yang kedua tumbuh kembangnya terlambat dan juga adanya kelainan mental bisa terjadi di mana seseorang anak itu dapat meningkatkan yang namanya penyakit depresi, kecemasan, anxiety, autisme dan juga kadang-kadang anak-anak itu bisa agresif dan kecanduan. Yang paling seru anak-anak itu bakal lebih agresif dan kecanduan. Lu tahu sendiri kan bahwa anak kecil itu kebanyakan suka nge-strike orang-orang di internet. Ya gitu. Orang karena saking bebasnya
saking bebasnya itu. Dulu mungkin sebelum ada era internet kita mungkin masih oke-okean aja, kalau misalnya ngecengin temen, ngumpulin temen tuh masih oke-okean. Itu pun batasnya tuh kan dia kenal kita dan dia pokoknya saling kenal lah gitu kan, saling kenal. Paling mentok ya kita ngecengin nama bapak lah gitu kan. Nama bapak mungkin nggak sampai seenggaknya, tapi karena kita tahu dia temen dan dia kenal, pasti nggak mungkin sampai baper itu kan, nggak mungkin. Kayak biasa aja kan, kayak biasa aja juga sih. Lu iya. gue kan kadang-kadang di internet jin lah apalah Ya iya, gimana lagi kan. Tapi kita udah biasa gitu kan, kita udah kenal, udah temen, tahu kita temen yang ini ya udah, maksudnya. Tapi kalau misalnya kita orang yang nggak dikenal tiba-tiba ngomongin gitu kan, iya stranger ya, mungkin ya lu sokap gitu, lu so asik bener. Dan jangan lupa yang tadi poin lu sebutin buat anak itu, jangan lupa radiasi itu gak bisa dipungkiri, itu hal berbahaya. Karena jujur tentang radiasi tadi ya, WHO pada bulan Mei 2011 itu memasukkan ponsel dan gadget tanpa kabel yang biasanya kita pakai itu dalam kategori resiko 2B atau menyebabkan dapat menyebabkan kemungkinan kanker. Karena radiasi emisi yang dikeluarkan oleh alat tersebut ya, menurut James McNamee, salah satu dari lembaga kesehatan Kanada, pada tahun 2011 mengingatkan bahwa anak-anak itu lebih sensitif terhadap radiasi dibandingkan orang dewasa karena otak anak dan sistem imun mereka masih dapat berkembang. Jadi jika kita sebagai kita atau lu atau gue atau orang tua di luar sana tidak bisa mengatakan bahwa risiko pada anak sama dengan risiko pada orang dewasa gitu. Jadi intinya anak kecil itu bakal lebih rentan terkena radiasi dibanding orang dewasa. Ya gitu. Lagian juga ya gimana sih ya, kita juga susah ngaturnya juga, karena setiap orang itu setiap masa itu pasti beda orangnya. Mungkin kalau 10 tahun ke belakang kita masih main di sawah, mungkin di perempatan gang mungkin. Kalau sekarang mah kayaknya nggak bisa disamakan, nggak bisa disalahin juga. Mana juga kan sekarang lagi yang namanya pandemi kan, di rumah aja. Enggak, maksudnya gini loh, kalau misal iya bisa gitu. Tapi sebelum pandemi juga kan gue tau sendiri kan, di tempat gue aja di sini siapa yang masih main di gang gitu, jarang. Padahal tempatnya luas, anak-anak tuh udah banyak, tapi tetap aja masih pada mainnya udah di rumah sendiri-sendiri. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri bahwa penggunaan HP pada anak itu juga ada sisi positifnya. Salah satunya, contohnya gue sendiri nih, gue juga dapat kenal dunia luar seperti atau kultur dari negara lain lah, itu berdasarkan dari internet gitu. Gue juga bisa cari pengetahuan. Sekarang kan bisa tuh, dulu kan kalau misalnya dulu nggak bisa yang namanya tuh cari tutorial tuh kan lu harus belajar pada guru kan, harus ada gurunya lah. Tapi kalau sekarang tuh udah beda gitu, lu bisa carikan di YouTube misalnya tuh tutorial memasak A, lu bisa kan dapat. Kalau dulu kan mungkin si anak itu intinya jadi bisa lebih tahu lebih banyak hal lebih dulu, jadi mereka dapat men-start sesuatu yang mereka cipta-ciptakan tuh sedari awal kalau dikasih internet. Berbanding beda juga misalnya kalau lu dikasih HP mungkin umur 12 tahun atau 17 tahun, ketika lu udah berpikir, lu bakal beda dengan anak yang dari umur 7 tahun atau dari kecil udah dikasih gadget, dikasih internet buat searching berbagai macam hal gitu, supaya itu sih ada sisi positifnya kalau emang dilakuin secara positif. Ya gimana sih ya, gue dulu pernah tegur, bukan tegur juga sih, kayak pernah diomong gitu kan sama orang tua, gara-gara permainan apa gimana kan. Kalau dulu mungkin masih pada mainnya tuh di sawah kan, tapi kalau gua itu yang umur remaja itu udah mulainya, maksudnya era teknologi kan, itu masih ada kayak bisa
anak-anak bilang itu anak-anak sekarang mah pada lemah ya, gak pada mau main di sawah apa gimana kan, padahal ya emang udah beda zamannya juga. Dan kita tuh nggak bisa nahan kemajuan zaman gitu. Ya itu menurut sih udah bisa. Nah, Tiap zaman pasti punya permainannya masing-masing. iya. Kayak dulu Jangan misalnya tuh. lu main dulu ke sekolah kayak gue bisa kayak kalau gue mah ya dulu main ke sekolah tuh kalau nggak bawa kartu Yu-Gi-Oh bawa gangsi Ngeset karung ya bener. udah main PC sejak dini ya. Tapi kalau anak-anak sekarang ya gue lihat ke SD tuh di SD kan gue sering SD dulu gue malah di mana anak-anak kecil tuh biasanya tuh di sana tuh main HP udah ngomongin F lah ngomongin ABCD lah. Asli gue kayak what the heck this is. Dulu gue nggak gini loh. Iya, pertamanya kita ngerasa Kayak tuh ini tuh emang udah kemajuan zaman gitu. Gue nggak bisa nahan ini juga jadi it's okay lah. gini, yang lucunya itu satu sisi kita ngerasa tuh anak-anak sekarang tuh lemah kan, terus juga kasihan dan ngerasain hal yang kita rasain dulu mungkin kayak di sawah atau gimana. Tapi di satu sisi kita juga ngerasa iri karena seandainya kalau misalnya anak-anak ini kita rasain juga di masa lalu, kita juga buka malah lebih senang lagi. Sama serba mudah, serba enak. Dan biasanya mereka tuh bandingin kayak senior ospek kayak rumah enak gini zaman saya dulu lebih susah. Nah, kalau gituin terus takutnya kebayang kan kalau nanti ada seorang veteran tua gitu ngomong ke anak bangsanya lu masih mending cuma gini ospek nah gue dulu di Romusa kan bayangin gitu. Kalau ngebandingin tuh kayak nggak bakal ada habisnya. Tadi sampai mana? Nah, pokoknya tadi pas gua ini ada pas tadi gua bilang yang soal apa tadi? Gua lupa anjir. Yang ngerasa apa? Iri sama seneng juga satu sisi. Ya. Dan oke. Kan lu bilang itu juga kan bisa jadi senang atau enggaknya satu sisi gitu. Sisi lain kita bisa bilang mereka tuh enak kita terpikir di satu terus kita bisa iri gitu kan. Nah, Iya. itu kan biasanya mereka tuh sering membandingkan kan. Iya. Kayak zaman yang dulu sampai zaman sekarang gitu. Itu juga nggak bisa pungkiri. Penyakitnya manusia itu emang kayak gitu. Penyakitnya manusia itu udah emang nggak bisa, susah bersyukur, maksudnya suka ngebanding-bandingin, emang udah penyakitnya manusia, nggak bisa salahin juga. Mereka tuh kayak kebanyakan ini membandingkan kayak lanjutin lagi jadi lu juga nggak bisa pungkiri kan kalau seorang orang tua itu masih ngajak ke anaknya itu supaya mereka bisa bermain soalnya bisa jadi kan antara orang tuanya si ayah dan si ibunya itu sibuk bekerja gitu kan jadi sampai nggak Ya udah, kan buat anaknya makanya mereka gadget. Tapi anggap baiknya kalau misalnya dikasih mungkin ya parental guide gitu, gimana kan? Atau Ya agak susah, cuma seenggaknya ada effort gitu buat mencegah orang anak-anaknya itu jangan sampai ke jalan yang salah. Dan juga kalian setidaknya bisa gitu ya teruntuk kalian orang tua gitu dari gue bukannya so ngajarin atau apa. Dari gue sendiri kan ada salah satu fiturnya itu parental guide atau tentang anak-anak di HP jadi kalian bisa pasang fitur itu jadi di mana suatu aplikasi yang setidaknya tidak boleh dibuka oleh si anak itu bisa dikunci. Dan alangkah baiknya gitu buat si anak kecil itu jangan terlalu dikenalin dulu dengan sosial media lah, kenalin aja sama yang namanya Chrome lah browser buat searching informasi. Tapi ingat juga filter juga tuh informasinya jangan sampai si anak kecil udah termakan hoax sejak kecil. Iya, karena gue sendiri orang yang kudet main internet itu yang 2011 itu masih ingat, masih percaya yang video apa kayak misal hantu-hantu gitu itu beneran ada dan itu pada jelas kayak editan ya. Tapi itu pas itu karena kurangnya sumber informasi dan terus juga belum kesiapan matang kita berpikir ya karena itu jadinya terus jadi langsung
menyimpulkan aja. Dan berasiknya juga gue percaya sama yang namanya dulu bahwa kalau anak durhaka itu bakal jadikan pari parah. Padahal kalau durhaka tuh kalau kita sebelum kena internet lah dikutuk jadi batu lah inilah itulah, tapi ini jadi ikan pari. Come on man, jadi ikan pari. Creepy as hell gitu. Tidaknya gitu kalau lu jadi batu masih ini gitu enak kan, bisa aman gitu. Lu bayangin kalau jadi ikan pari lu terus ditangkap nelayan kan gak enak gitu aja. Tapi cerita anjir tuh mukanya dulu tuh kan pada percaya itu karena creepy itu dan mirip manusianya, dan gue sendiri tuh percaya itu. Iya ada gue juga. Oh terus ada satu lagi ketika lu tahu nggak salah satu fak juga yang dulu ini ketika anak durhaka itu dikutuk jadi ular nih kan, lu tahu nggak tahu. Nah, lucunya itu kayak misal pedagang PCB atau kaset itu bener tahu gitu cara masaknya. Iya. Dan jadi ini banyak loh. Random parah itu. Ini kalau misal ada tahun sekarang dia udah dikata lain. Yes, udah kayak iya apaan sih nggak jelas kalau mau bikin waktu yang bener. Ya anjir itu mah udah gitu. Anak-anak sekarang belum bakal ngerti gimana langit itu tuh legend gimana ya. Ya kayak nggak tahu filosofi enaknya kayak gimana gitu kayak what the fuck lu mana takut semuanya inilah itulah gara-gara parah sih. Jadi mereka tuh pokoknya tuh sekarang tuh dia bakal tahu gimana rasanya takut sama pocong mumun aja gitu aja lah. Takut sama apa? Pocong mumun anjir itu wah kelihatan banget tapi itu kan secara sinematografi itu gimana kan penyutradaraan itu benar-benar keren juga sampai dulu padahal itu tayang jam 12 loh, jam 12 siang gitu mana ada film seremnya nonton film hantu jam siang gitu tapi serem dulu aja. Parah sih itu deh ya gitu biar nggak lama juga ya setelah beberapa entah 10 menit atau berapa menit ini ya biar cepet aja juga supaya kalian nggak bosan dengan ini juga. Mungkin akan kita akhiri dengan kesimpulan. Oke. Dari gue sendiri sih mungkin dari segala sesuai itu untuk anak kecil orang tua itu penting, itu nggak bisa dipungkiri juga, dan orang tua dulu itu mesti lebih aware gitu loh, jangan sampai atur juga karena anak kecil itu gedenya itu tergantung dari mungkin ya banyak pengaruh dari pas dia kecil mungkin dari orang tuanya, lingkungannya, makanya mesti dididik yang benar, seenggaknya mungkin ya gitu deh, kontrol karena itu mesti ada, gak bisa dibebasin secara tidak juga. Oke, kalau dari gue sendiri buat lo buat para pendengar di luar sana gitu, konklusinya jadi nggak apa-apa gitu memberikan anak gadget atau HP di saat anak itu masih kecil, but sama seperti yang Aris tadi katakan, awasi aja gitu. Dan juga mungkin salah satu cara untuk memfilternya, kalian bisa mendownload beberapa aplikasi untuk memfilternya, dimana mungkin kalian bisa menyembunyikan aplikasi YouTube kalian yang YouTube biasa gitu dan mengisahkan YouTube Kids bagi mereka, jadi otomatis kan mereka pasti nggak punya pilihan selain membuka YouTube Kids, dan YouTube Kids ini sendiri udah difilter oleh YouTube-nya supaya tontonnya itu aman buat anak kecil. Oke, mungkin gue dan Aris, jangan lupa juga lu bisa follow Instagram gue di @najib_budi. Aris ini nggak punya Instagram, dan juga lu bisa follow akun sosial media Garisan Kelabu di link di bawah, semuanya ada bagi kalian yang menonton di Spotify, YouTube atau apapun ini. Pokoknya kalian harus follow. Oke. Kalian juga bisa like kalau kalian suka.
Oke, kalian bisa like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, komen di bawah kalau kalian mau kritik ngehujat apapun bebas. Oke, see you in the next episode. Gue Najib dan Arif. Yo. Dalam diri, bye. Bye.